Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Alvina. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kecepatan. Kemarin kita udah belajar tentang soal cerita tentang kecepatan. Nah, kali ini kita juga masih belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan kecepatan. Tapi bentuk soalnya kali ini yang lebih susah ya. Langsung aja ya kita bahas. Nah, yang pertama ada soal Adi naik sepeda motor ke rumah neneknya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika Adi tiba dalam waktu 25 menit, berapa kilometer jarak dari rumah ke rumah nenek? Nah, langsung kita jawab. Kalau ada soal seperti ini, kalian harus menuliskan dulu angka yang diketahuinya. Misalnya nih, di sini ada yang diketahui kecepatan. Kita tulis K sama dengan 60 km per jam. Terus ada angka apa lagi nih yang diketahui? Ada waktunya. Waktunya itu 25 menit. Berarti kita harus mengubah menit ke jam. Kalau menit ke jam berarti dibagi dengan 60. Berarti 25 menit dibagi dengan 60 menit. Berapa ya? Nah, kalau misalkan seperti ini, itu adalah sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Nah, kalau misalkan ini 25 itu bisa dibagi dengan 5, 60 juga bisa dibagi dengan 5. Maka angka ini sama-sama dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 12 jam. Seperti itu. Nah, berarti kan di sini yang ditanya jarak. Kalau yang ditanya jarak, rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Langsung aja deh kita kalikan. 60 km per jam dikali 5 per 12. Hasilnya 25 km. Jadi jarak dari rumah Adi ke rumah nenek adalah 25 km. Seperti itu. Ayah menempuh perjalanan ke kantor selama 1/2/4 jam. Jika ayah naik mobil dengan kecepatan 50 km per jam, berapa kilometer jarak rumah ke kantor ayah? Seperti biasa, kita menuliskan dulu angka yang diketahuinya. Waktunya itu 1/2/4 jam. Nah, kalau kayak gini kita ubah menjadi, ini kan waktunya itu pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa. 1 dikali 4 ditambah 2, jadi 6/8 jam. Kecepatannya itu 50 km per jam. Berarti yang ditanya adalah jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Langsung aja dia dikaliin. 50 km per jam dikali 6/4 jam. Hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi jarak rumah ke kantor ayah adalah 75 km. Seperti itu. Jadi kalau kalian menemukan soal pecahan campuran, kalian harus mengubahnya ke pecahan biasa dulu biar mudah. Kemudian, jarak rumah Intan ke kantor adalah 20 km. Intan ke kantor menggunakan sepeda motor. Jika tidak ingin terlambat, ia harus tiba di kantor dalam waktu 25 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Intan? Jawab. Kita tulis dulu nih yang diketahui ada apa aja. Yang pertama adalah jaraknya 20 kilo. Waktunya itu 25 menit. Ingat, kalau misalkan waktunya menit, kita harus ubah ke jam. Jadi kayak tadi, 25 menit per 60 menit, sama-sama kita bagi dengan angka yang bisa dibagi nih, dua-duanya. Sama-sama bisa dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 5 per 12 jam.
Berarti di sini yang belum ada adalah kecepatan. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kita masukin deh angka-angkanya nih. 20 km dibagi 5 per 12. Biar angkanya nggak numpuk seperti itu, kita jabarkan saja ya. 20 dibagi 5 per 12. Kita jabarkannya ke samping biar nggak numpuk. Nah, kalau misalkan dibagi kayak gini berarti diubah ya, jadi dikali, angkanya berubah. 20 dikali 12 per 5 sama dengan 48 km per jam. Jadi, Intan harus mengendarai motor dengan kecepatan 48 km per jam. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada angka yang numpuk seperti ini, kalian jabarkan saja ke samping biar nggak numpuk gitu ya. Lanjut, sebuah bis berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 6 dan menempuh jarak 150 km. Jika di tengah perjalanan bus berhenti selama 20 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Jawab. Kita tulis dulu nih angka-angka yang diketahui. Yang pertama kecepatannya 60 km per jam. Terus di sini ada jaraknya nih 150 km. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah waktu. Waktunya di sini ditanya jam berapa nih bisnya sampai. Berarti waktu rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. Langsung aja deh kita tulis. Jaraknya itu kan 150 dibagi dengan 60. Berarti hasilnya adalah 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu sama dengan 2 jam 30 menit. Nah, kemudian bis itu istirahat. Kalau dia istirahat, berarti waktunya bertambah nih, bertambah lama. Berarti 2 jam 30 menit bertambah 20 menit. 2 jam 30 ditambah 20 menit, hasilnya 2 jam 50 menit nih. Ini adalah waktu yang dibutuhkan bis untuk berangkat dari kota A ke kota B ditambah dengan istirahat. Lalu kita jumlah deh. Tadi bisnya berangkat jam 6. Jam 6 ditambah 2 jam 50 menit. Hasilnya adalah jam 8.50 menit. Gitu. Jadi bis sampai ke kota B adalah pukul 8.50. Seperti itu. Jadi kuncinya kalau ada soal yang istirahat seperti itu adalah ditambah ya. Ditambah dengan jam istirahatnya dia. Gitu. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang soal cerita. Apabila masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyai ya di WhatsApp, boleh di kolom komentar juga boleh. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.